pada nggak sabar di sini ya. Ada Dona Agnesia juga yang sudah sangat siap mendukung ya, suami tercinta bersama anak-anaknya. Kita rilis tanggal 8 Mei, semoga teman-teman suka karena Possession memberi warna baru untuk film horor Indonesia. Kalau nggak percaya, nonton aja. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mewakili dari Falcon Black, Ibu Erika silakan untuk menyapa semua yang hadir. Sudah diwakili oleh Mas Robi. Hai, selamat malam semuanya. Semoga sehat dan semangat semuanya. Full energi buat nonton Possession. Terima kasih sudah meluangkan waktunya buat hadir di premiere Possession Kerasukan. Berarti banget buat kami semua yang terlibat dalam produksi ini. Special thanks pastinya buat yang tersayang, asik. Baby, tanpa izin dan support kamu, aku nggak akan bisa ikut terlibat. Dan semoga setelah aku bilang kalimat barusan, kalian langsung cek di Spotify dan video klipnya di YouTube. Gak apa-apa kan promo lagu kita juga? Boleh dong, kita sama-sama promo karena semua adalah karya Indonesia. Kita takin nyanyi rapnya loh. Baik, Nggak bawa ukulele. sedikit ke depan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, salam sejahtera. Perkenalkan aku Sarah Fajira dan terima kasih untuk teman-teman semua, keluarga yang udah datang di sini, dan shout out to Ami Fahmi, Agelan Talent. Aku talent dari Agelan, oh my god, di situ ada Rara, of love. Disayang semua orang, jadi berkat untuk banyak orang. Dan semoga film Possession menjadi box office langsung, biasa langsung make wish-nya itu terwujud ya oleh Berdegel ya. Oke, boleh silakan. Blow the candle, kita itu bareng-bareng kali ya. Happy birthday, Sarah Fajira. Ada yang pengen disampaikan mungkin Sarah sedikit, secara singkat? Nih ditanya hari ini harus ngorek memori yang cukup lama ya, udah setahun lebih soalnya. Tapi pertama aku ditawarin dan baca sinopsisnya, lalu dikasih tahu juga bahwa ini adalah remake adaptasi dari film yang pernah dibuat di Prancis tahun 80-an. Sesuatu yang menarik dan challenging buat aku sebagai aktor. Mungkin tuntutannya akan bikin aku untuk mengeluarkan yang selama ini belum pernah aku lakukan, melakukan beberapa hal yang belum pernah aku lakukan, baik dari adegan maupun dari sisi emosinya juga. Dan ya, ini satu tawaran yang mungkin buat aktor nggak akan datang dua kali ya. Jadi nggak kepikiran untuk berpikir hal yang lain selain bulat untuk ikut terlibat dan berkomitmen untuk ngasih yang terbaik bagi aktor. Kedalaman emosinya seperti apa, tapi akhirnya di momen big reading dia benar-benar menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan dengan masing-masing karakter dan dalam cerita film ini, dan sangat enak untuk diajak diskusi. Di setiap adegan kita banyak melakukan diskusi bareng-bareng. Tentu nggak semuanya langsung sepakat, ada beberapa hal yang mungkin kita aku nanya lagi gitu ya, pengen tahu apa sih yang pengen dicapai gitu supaya benar paham dan akhirnya bisa ngasih yang memang diinginkan gitu. Tapi aku pikir itu yang khas dari Mas Robi dalam produksi kemarin. Tadi saya coba berdialog sama Mas Darius, bro, lu janji sama bro. Tapi itulah yang saya lakukan untuk selalu kita punya chemistry satu sama lain. Dan terima kasih sekali apresiasinya. Tolong sebarkan bahwa film ini wajib jadi tontonan tahun 2024 ini. Terima kasih. Terima kasih udah datang semuanya. Film Kerasukan. Ya, gimana nih hari ini untuk bisa premiernya? Ya, ini film saya yang kesekian dan jujur ini salah satu film yang pertama kali saya bermain menjadi seorang karakter yang cukup menantang dalam arti cara dia bicara, cara dia berpikir, dan profesinya sebagai seorang sutradara teater yang sebelumnya pernah ada. Jadi
film ini kan adaptasi dari film Prancis tahun 81 yang judulnya Possession. Dan kalau teman-teman udah sempat nonton, film itu cukup menantang untuk kita mengerti ceritanya. Tapi ternyata diapresiasi sedemikian tinggi, dan ternyata hari ini Mas Robi sebagai sutradara mau untuk membuat remake film Possession tahun 81 itu ke era tahun 2024. Kami sebagai pemain di challenge untuk bisa mengapresiasikan si karakter-karakter di film itu yang sesuai dengan Indonesia. Dan ini yang menjadi challenge. Kalau dari teman-teman yang udah sempat ngeliat kemarin, dia bilang ini horor yang berbeda sama sekali dari yang sebelum-sebelumnya ada. Walaupun temanya tetap horor, tapi penyampaiannya menurut teman-teman yang udah nonton out of the box. Karena ternyata image kerasukan itu ternyata kadang-kadang juga bukan dari luar, tapi dibangkitkan dari diri sendiri, kan makanya namanya judulnya Kerasukan. Film yang mana? Oh, yang Possession yang asli. Aslinya gitu. Bagaimana mungkin dari Mas Robi sedikit memerankan di film ini? Ya jujur saya nonton dulu yang pertama. Seberapa kontroversi kah film itu, dan ternyata memang wow banget kontroversinya, dalam arti seorang yang begitu intens sama kerjaan sampai dia menganggap semua hidupnya untuk pekerjaan itu, yang diperankan oleh Karissa di sini, Caca. Dan saya sebagai Wahyu di Kerasukan, di Possession ini menjadi salah satu orang yang mengakibatkan lebih dalam lagi dia untuk jatuh ke dalam kerasukan. Dan pada saat saya nonton film Possession yang aslinya, saya sendiri jujur bergidik gitu loh. Kalau ada seseorang begitu intens untuk satu pekerjaan lah, atau dibilang hobi yang begitu sampai dia mempersembahkan semua yang ada dalam badannya dia kepada pekerjaan itu. Ada orang-orang yang seperti itu yang mungkin bisa dibilang workaholic sampai lupa segalanya, tapi ini dalam versi yang lebih ke arah emosional dan juga psikologis yang meledak di film Kerasukan. Maksud saya Possession yang tahun 81, dan sekarang diadaptasi di sini. Moga-moga menjadi sebuah cerita yang mempunyai pendekatan yang berbeda karena kita punya budaya Indonesia, dan sekaligus juga entertaining. Gak cuma film horor yang ditakut-takutin, jump scare, nggak kayak gitu. Film horor saya yang pertama sebenarnya bukan yang ini, justru yang kemarin sudah sempat tayang sama Mas Rudi Sujarko yang judulnya Primbon. Itu film genre horor yang juga berbeda dalam arti dramanya. Kalau yang ini berbeda lagi, Mas Robi sebagai sutradara mempunyai pendekatan yang seru banget. Aku baru pertama kali ketemu Mas Robi, dan menurut aku ini karya yang apa ya, kalau bahasanya art, film yang sangat art dan sekaligus entertaining. Gambarnya, saya sampai bilang, Mas, ini kita syutingnya malam. Enggak, gini ceritanya pagi. Dari mana kok bisa pagi? Nah, itulah versi artnya yang aku ditantang, gimana lo harus kayak ngerasain ini pagi, padahal biasanya kan kita butuh background alamnya itu dibikin jadi malam tapi bisa jadi kayak pagi. Gimana caranya kamu berakting di situ? Nah, itu yang aku seru banget. Mas Budi sendiri tipikal orang yang kalau jujur sih, dari hasil aku belusuan di tempat-tempat yang aku nggak takut tapi waspada, nggak mau neko-neko, karena belusuan di hutan, di gunung, di laut ya sering aku lakukan untuk kegiatanku di lingkungan hidup lumayan sering. Jadi aku nggak pengen gegabah di semua tempat lokasi kita syuting, juga gedung-gedung kosong yang lumayan kalau dilihat dari kamera, wah ini pasti aduh, kalau pikiran kita ke arah sana mungkin nanti akan terpancing. Dan ternyata ya pokoknya kita unggah-ungguh. Pada dasarnya kita diingetin kalau ada tempat-tempat yang udah dikasih tahu jangan sembarangan, jangan dilawan, karena dalam arti memang kesopan santunan kan punya Indonesia. Mas melihat tua Iya. 25 tahun katanya Mas. Ya, gimana tuh Mas?
kalau secara intuisi aku sih langsung, kan aku nyampe mereka udah nge-set dan segala macam, aku belum pernah nyampe ke itu hari pertama aku syuting di lokasi itu langsung. Bro, astaga lokasinya gokil, keren banget.